Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurharis Kamilanti, NPM 10060617068. Mahasiswa Farmasi Unisba akan menjelaskan materi tentang swamedikasi mengenai dagu sibu. Apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk ke materi dari dagu sibu itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai apa itu obat. Obat adalah bahan yang digunakan untuk mendiagnosa, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan penyakit maupun gejala penyakit. Lalu, apa yang akan kita lakukan ketika kita ingin membeli obat ataupun mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter? Yang pertama adalah yaitu dapatkan obat. Di mana kita bisa mendapatkan obat, yaitu di tempat yang berizin seperti apotek maupun di toko obat. Kemudian langkah selanjutnya adalah selalu konsultasikan obat yang Anda dapatkan dengan apoteker. Dan selalu perhatikan penggolongan obat dari obat yang akan Anda dapatkan. Di mana obat tersendiri ini digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama itu ada obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya bisa didapatkan melalui resep dokter. Obat keras ini memiliki logo berwarna merah dengan huruf A di tengahnya. Kemudian yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu obat keras yang bisa didapatkan tanpa resep dokter. Obat golongan ini memiliki logo berwarna biru. Kemudian yang ketiga ada obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Obat ini memiliki logo yaitu berwarna hijau. Kemudian ada obat golongan psikotropika dan narkotika, di mana kedua obat golongan ini hanya bisa didapatkan melalui resep dokter dan selalu dipantau oleh dokter. Selalu ingat, jangan sembarangan membeli obat. Selalu perhatikan di mana Anda membeli obat, konsultasikan dengan apoteker, dan selalu perhatikan penggolongan dari obat. Langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan obat yaitu gunakan obat dengan benar. Cara menggunakan obat dengan benar yang pertama itu adalah tepat jenis dan indikasi. Yang kedua adalah dapatkan obat di apotek dan toko obat yang berizin. Yang ketiga, jangan gunakan obat keras tanpa resep dari dokter. Yang keempat, tepat dosis. Yang kelima adalah tepat aturan pakai. Obat sebagus apapun tidak akan berefek jika kita salah menggunakannya. Maka, ketika kita mendapatkan obat, selalu tanyakan 5O, yaitu obat ini apa nama dan kandungannya, obat ini apa khasiatnya, obat ini berapa dosisnya, obat ini bagaimana cara menggunakannya, dan obat ini apa efek sampingnya. Selalu cermat menggunakan obat dengan memperhatikan setiap informasi yang diberikan oleh apoteker maupun dari brosur obat tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penggunaan salah satu obat yaitu antibiotik, di mana masyarakat masih sering keliru cara penggunaannya. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri maupun jamur. Tubuh kita ketika terinfeksi oleh bakteri atau jamur membutuhkan antibiotik untuk melawannya. Nah, jangan sembarangan menggunakan antibiotik. Cara penggunaan antibiotik yang benar yaitu yang pertama, jika tertera 1x1 atau sehari 1 kali dalam resep dokter, maka gunakan setiap di jam yang sama. Yang kedua, jika tertera 2x1 atau 2 kali dalam sehari, maka gunakan setiap 12 jam sekali. Yang ketiga, jika tertera 3x1, maka gunakan obat setiap 8 jam sekali. Gunakan obat antibiotik sampai habis atau sesuai jangka waktu yang telah diberikan oleh dokter. Ingat, jangan sembarangan menggunakan antibiotik. Selalu perhatikan cara penggunaannya dengan baik dan benar. Jika kita sembarangan menggunakan antibiotik, maka akan terjadi yang namanya resistensi. Jika sudah terjadi resistensi, obat yang kita gunakan untuk melawan mikroorganisme ini sudah tidak akan berefek lagi terhadap dirinya. Oleh karena itu, selalu cermat menggunakan antibiotik dan jangan sembarangan menggunakan antibiotik. Karena jika sudah terjadi resistensi, yang pasti dirugikan adalah diri sendiri, orang lain, dan obat yang kita gunakan akan diganti ke obat yang lebih baru dan pastinya lebih mahal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara menggunakan obat yang baik dan benar, yang ketiga adalah C, yaitu simpan obat dengan baik dan benar. Cara menyimpan obat yang baik dan benar yang pertama adalah simpan obat di ruangan yang sejuk dan kering dan terhindar dari paparan sinar matahari. Yang kedua, taruh obat di kotak obat dan sesuaikan dengan suhu penyimpanannya. Yang ketiga, selalu perhatikan suhu penyimpanan yang tertera pada informasi obat. Yang keempat, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, pisahkan antara obat dalam dan obat luar. Kemudian yang terakhir, selalu taruh obat dalam kemasannya beserta dengan brosurnya. Yang terakhir adalah yaitu buang obat dengan baik dan benar.
Kita bisa membuang obat ketika obat tersebut sudah kadaluarsa dan sudah rusak karena terpapar sinar matahari maupun panas. Lalu gimana cara membuang obat yang baik dan benar? Yang pertama adalah lepaskan semua informasi yang tertera pada obat dan keluarkan obat dari kemasan. Kemudian jika obat berbentuk padetan seperti tablet, maka hancurkan obat tersebut dan campurkan dengan air ataupun tanah, masukkan ke dalam wadah atau plastik dan tutup dengan rapat. Kemudian, jika obat tersebut berbentuk sirup, maka obat tersebut bisa langsung dibuang ke saluran air. Dan jika obat tersebut adalah antibiotik, maka jangan keluarkan obat tersebut dari kemasannya. Masukkan atau campurkan air ataupun tanah ke dalam obat tersebut, lalu tutup dengan rapat. Ini untuk menghindari terjadinya resistensi. Sekian materi swamedikasi tentang dagu sibu yang saya sampaikan. Selalu ingat untuk memperhatikan dagu sibu ketika Anda membeli atau mendapatkan obat dari dokter. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan mampu mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.